Menjelaskan. Oke. Nah, ada berbagai macam metode atau cara kita untuk melihat apakah sebuah sampel itu mengandung mikroorganisme atau tidak. Sebuah sampel, baik itu sampel makanan ataupun sampel minuman, kemudian apakah itu juga ruangan yang tempat kalian bekerja atau tempat kalian melakukan berbagai macam uji analisis, itu harusnya tidak boleh ada mikroorganisme yang bukan berasal dari sampel tersebut. Jadi ada satu ketentuan dari ISO, dari salah satu ISO dan SKKNI, itu salah satunya adalah bahwa setiap pengujian di bidang mikroorganisme itu harus memastikan bahwa sampel yang kalian peroleh itu atau mikroba yang kalian peroleh itu adalah mikroba yang berasal dari sampel, bukan mikroba yang berasal dari lingkungan. Nah, kalau misalnya mikrobanya itu berasal dari lingkungan, maka dia itu adalah dipastikan dia terkontaminasi dan tidak akurat, nanti datanya tidak valid. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa sebuah sampel atau produk itu atau sebuah ruangan itu ada mikroorganisme atau tidak? Salah satunya adalah dengan cara menghitung jumlah koloni, menghitung jumlah mikroba yang ada di situ. Nah, proses perhitungan jumlah mikroorganisme dapat dilakukan secara passive sampling maupun active sampling. Bukan, maksud Ibu untuk mendapatkan untuk mengetahui mikroorganisme dalam sebuah lokasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan active sampling dan dengan passive sampling. Kalau dengan active sampling, kalau dengan passive sampling, itu adalah metode yang mana kita lakukan adalah dalam hal ini adalah kondisi environmental ya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu apakah di dalam sebuah lingkungan tempat kita bekerja itu ada mikroba atau tidak. Nah, metodenya itu ada dua, ya. Yang pertama adalah active sampling, yang kedua adalah passive sampling. Kalau passive sampling itu caranya dengan kita menumbuhkan atau kita menangkap mikroba dengan menggunakan medium biasa. Jadi katakanlah kita menggunakan medium PCA, membuat medium PCA, kemudian nanti petrinya kita buka. Kemudian kita tentukan titik-titik lokasi yang mana kita ingin tahu apakah ruang kerja kita itu terkontaminasi atau tidak. Jadi kalau misalnya kalian bekerja di lab mikrobiologi, baiknya juga mengetahui, memvalidasi apakah tempat yang kita lakukan atau kita sebut sebagai laboratorium mikrobiologi itu terkontaminasi atau tidak, atau banyak mikrobanya atau tidak. Jangan-jangan kontaminasi yang terjadi selama ini di medium kalian itu adalah penyebabnya karena udara yang penuh dengan mikroorganisme. Jadi sama seperti menangkap mikroba. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui apakah ada sampel mikroorganisme dalam produk makanan atau minuman, dan metodenya ada berbagai macam. Salah satunya adalah metode TPC. Prinsip dari TPC itu adalah pengenceran. Kalau kita ingin mengetahui apakah di dalam sampel kita itu ada mikroorganisme coliform atau tidak, maka metodenya adalah MPL gitu ya. Jadi itu adalah beberapa metode yang untuk kita lakukan untuk memastikan apakah lingkungan kerja kita, apakah sampel yang kita miliki itu mengandung mikroorganisme atau tidak. Nah, jumlah mikroorganisme itu miliaran, banyak banget ya. Jadi tak terhingga. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya untuk mengetahui jumlahnya itu berapa dalam 1 square atau dalam 1 meter kubik sebuah ruangan, maka kalian harus menghitung jumlah mikroba. Karena tadi jumlah mikrobanya banyak, maka caranya gimana? Caranya adalah dengan dilusi atau dengan pengenceran. Jadi kesimpulannya dari penjelasan Ibu yang panjang lebar itu bahwa metode perhitungan mikroorganisme dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara active sampling dan dengan cara metode metode untuk mengetahui apakah ada tidaknya mikroorganisme itu ada dua cara, dengan passive sampling dan dengan cara active sampling. Kalau dengan cara passive sampling, metodenya dapat dilakukan dengan cara TPC
atau dengan cara uji MPN, ataupun bisa dengan cara menangkap sampel mikroba dengan metode direct langsung, di mana kita membuka tutup Petri dengan di dalamnya ada medium. Nah, ada lagi metode active sampling. Kalau active sampling itu artinya kita tidak melakukan metode yang tadi sudah Ibu sebutkan, tetapi kita mempergunakan alat yang disebut sebagai air sampler. Nah, air sampler itu sudah pernah Ibu jelaskan bahwa dia seperti sebuah mesin, di dalamnya bisa kita masukkan Petri, kemudian nanti silahkan kalian cari air sampler. Nah, di situ ada medium, kemudian nanti akan ditarik oleh tekanan tertentu sehingga mikrobanya itu akan tersaring di sana. Nah, itu alatnya kurang lebih sekitar 500 sampai 500 jutaan. Jadi sangat mahal sekali. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah metode passive sampling. Caranya adalah dengan metode perhitungan dengan cara TPC, Total Plate Count Method, serta MPN. Kenapa disebut TPC, Total Plate Count? Total Plate Count itu artinya yang dihitung adalah jumlah koloni dalam sebuah bidang. Jadi yang terhitung pada metode TPC itu adalah yang viable saja. Kalau yang tidak viable itu tidak terhitung. Kalau MPN itu adalah suatu metode yang dipergunakan untuk melihat apakah sebuah sampel itu mengandung mikroba patogen, dalam hal ini adalah mikroba coliform atau tidak. Yang pada saat praktikum sudah Ibu jelaskan kurang lebih dengan ada 3 metode. Nah, perhitungan juga dapat dilakukan dengan secara tidak langsung ya, yaitu dengan mempergunakan hemositometer. Nah, hemositometer ini adalah alat yang bisa juga dipergunakan untuk menghitung sel, menghitung jumlah sel. Nah, hemositometer ini seperti untuk menghitung darah. Sudah diajarkan belum pada saat praktikum Anvisman ya? Sudah diajarkan belum bagaimana cara menggunakan hemositometer? Sudah, ada yang sudah tahu? Ada? Belum diajarkan Ibu. Masa belum? Oh, belum ya? Baik. Ini alatnya, alat hemositometer ini ya, jadi diperhatikan. Ini adalah alat hemositometer. Jadi ini ada tipsnya atau ada pipetnya untuk mengambil sel darahnya. Kemudian di dalam hemositometer ini ada yang warnanya kecoklatan. Nah, di dalam pipa yang di dalam kaca yang berwarna kecoklatan itu ada sebuah kotak-kotak. Jadi dia memiliki 9 kotak. Dia memiliki 9 kotak besar dan di dalamnya ada berisi 16 kotak kecil. Jadi di hemositometer itu nanti mungkin minggu depan pada saat kita praktikum ya, kalau Ibu nggak tahu ada di lab kita ada atau tidak. Nanti kita cek. Nah, di sini dari 9 kotak besar itu di dalamnya ada 16. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Jadi ada 16 kali 9 kotak dalam satu bidang hemositometer. Sampai sini jelas? Jelas ya? Nah, pada perhitungan dilakukan pada 5 kotak besar. Baik. Perhitungan itu dilakukan pada 5 kotak besar. Ya, perhitungan dilakukan pada 5 kotak besar. Setiap kotak dihitung jumlah sel hidup. Jika kita berikan zat warna, sel yang tidak berwarna itu adalah yang viable. Oke. Sekarang pertanyaan Ibu adalah mengapa sel yang tidak berwarna itu adalah viable? Karena kalau secara direct artinya ini mikrobanya kita suspensi mikroba kita taruh di sini di dalam kotak ini. Kemudian tentu saja mikrobanya itu sebelumnya diberikan zat warna. Nah, ketika diberikan zat warna itu nanti ketika taruh di sini maka akan terlihat. Kalau dia warnanya bening, maka artinya dia adalah viable. Kalau dia warnanya berwarna ungu, kalau kita kasih kristal violet, maka dia adalah tidak viable. Kira-kira kenapa ya? Rizka Amalia, ada nggak? Kenapa ya?
Kalau viabel itu dia tetap bening, dia bisa melakukan proses filtrasi tidak? Kalau dia viabel, bisa tidak? Bisa enggak? Bisa nggak? Arin, Arin hadir? Arin? Diri, Bu. Ya, viabel kalau dia misalnya selnya hidup ya, Arin, bisa nggak pewarna kristal violet itu masuk ke dalam sel tubuhnya misalnya? Kalau menurut saya tidak bisa karena kayak seperti pada bakteri hidup kan dia ada lapisan selnya yang menyerap si zat pewarnanya saat lagi pewarnaan bakterinya. Sedangkan kalau yang berarti kalau dia selnya mati itu dia tidak bisa menyerap warnanya karena sel-selnya pun juga udah tidak bisa menyerap dari zat yang kita beri itu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, jadi kalau yang viabel itu artinya dia punya mekanisme pertahanan dulu untuk tidak semua zat masuk gitu ya. Tapi kalau dia tidak viabel, artinya semua zat warna itu udah masuk aja tanpa ada filtrasi gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, artinya kalian sudah paham ya. Total sel viabel lah yang dipilih. Salah satu pewarnanya adalah Trifan Blue Solution. Sama dengan jumlah sel 1 sampai dengan 5, setiap 9 square besar dapat menampung 10 pangkat min 4 mili sampel. Nah, di sini ada dari masing-masing satu kotak itu ukurannya 0,25. Dan dalam setiap 9 square besar, dalam satu kotak 3 atau 2 atau 1 itu, dia bisa menampung sebanyak 10 pangkat min 4 sel. Nah, ini adalah ketentuan ketika kita menghitung hemositometer. Terus, gimana caranya? Nah, ini adalah penghitungan sel mikroba secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan ruang hitung atau hemositometer. Total sel viabel itu sama dengan sel yang hidup. Total sel yang non-viabel itu adalah jumlah sel yang tidak hidup. Persentase viabel sel adalah jumlah sel hidup dibagi dengan total jumlah sel dikalikan dengan 100%. Rata jumlah sel viabel per kotak itu sama dengan sel hidup. Faktor pengenceran sama dengan total seluruh volume jumlah sel suspensi cairan. Nah, jumlah sel yang viabel, rata jumlah sel viabel dikalikan dengan faktor pengenceran kali 10 pangkat 4. Nanti akan Ibu berikan tugas, silahkan kalian cek di YouTube ini gimana cara perhitungannya. Nah, ini adalah jenis perhitungannya. Nanti akan Ibu berikan di sini. Pertama itu adalah kita menentukan dulu kotak mana yang akan kita hitung. Nah, salah satunya adalah 4 kotak yang kotak yang pertama, kedua, ketiga, dengan keempat. Di sini terlihat ada yang warnanya bening, ada yang warnanya biru. Nah, itu tadi konsep yang mana viabel kan sudah Ibu jelaskan. Jadi ada perwakilannya. Kita mengambil 5 kotak ya. Kita mengambil 5 kotak besar. Jadi yang pertama itu di pojok atas, pojok kanan atas, kemudian di tengah, terus pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Nah, itu kalian hitung. Bu, kalau misalnya saya ngambil kotak yang sebelah satu, boleh nggak? Boleh. Tetapi pastikan itu mewakili keseluruhan dari kotak square besar ini. Nah, nanti kalian tentukan dari PR itu, ya. Pertama lihat YouTube dulu ya. Kalian lihat YouTube dulu, kemudian nanti tentukan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, ini adalah mohon per mahasiswa. Jadi lihat dulu nanti di YouTube-nya, nanti setelah itu jumlah ataupun ditentukan berapa jumlah sel yang hidup pada soal yang di atas. Nah, untuk melihat berapa jumlah sel yang hidup itu sama dengan rata jumlah sel viabel dikalikan faktor pengenceran dikalikan 10 pangkat min 4. Ini adalah sel per mili. Tapi kamu isi dulu nomor poin 1 sampai poin 5. Nah, untuk menjawab ini itu nanti silakan melihat di laman YouTube yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, lanjut ya.
artinya kalian mengetahui saja dulu untuk mengetahui bagaimana perhitungan dari proses menghitung di hemositometer. Nah, cara yang lainnya yang sudah kita lakukan kemarin yaitu dengan metode TPC. Satuan untuk metode total plate count itu adalah CFU per mili. Kalau misalnya berdasarkan SKKNI 1130, kemudian beberapa SKNI yang terkait dengan produk pangan itu bukan per mili tetapi per 25 mili sampel. Nah, jadi yang kamu masukkan itu adalah 25 mili ke dalam sebuah sampel dilution. Jadi jangan 1 mili lagi, salah kalau 1 mili. Kalau yang kemarin Ibu ajarkan, kalau yang diajarkan di kampus kan per 1 mili, tapi kalau di SKKNI itu per 25 mili. Jadi harusnya itu yang diperhatikan. Nah, kalau yang sekarang, bagaimana cara kita menentukan jumlah koloni? Itu rumusnya adalah jumlah total mikroorganisme, satuannya adalah CFU per mili, sama dengan jumlah koloni dikalikan dengan faktor pengenceran, dikalikan dengan volume sampel. Jadi nanti kalian hitung dulu tuh berapa jumlah koloni dari masing-masing pengenceran. Kemudian dikalikan faktor pengenceran. Faktor pengencerannya misalnya 10 pangkat min 3, min 4. Dikalikan dengan volume sampel. Volume sampelnya itu dari mana? Volume sampelnya itu adalah berapa mili yang kamu masukkan ke dalam petri dish. Nah, jadi itu adalah rumus dari jumlah total mikroorganisme. Nah, sekarang gimana prinsip dari TPC? Prinsip dari seluruh perhitungan mikroorganisme, salah satunya adalah metode TPC, itu adalah gimana caranya supaya jumlah mikroba itu bisa kita hitung. Dalam satu sampel, dalam 1 mili sampel, itu berapa sih kepadatan selnya atau berapa sih jumlah mikrobnya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara TPC. Kalau yang kita lakukan di sini itu kita hanya mengambil 1 mili. Tapi kalau berdasarkan SKKNI itu bukan 1 mili, tapi 25 mili dalam 250 mili per larut misalnya. Nah, itu berarti 10 pangkat 100 ya, 10 pangkat min 2. Jadi kalau yang Ibu ajarkan di sini ini hanya 1 mili. Ini ada aquadesteril, tapi sebenarnya juga bukan aquadesteril. Berdasarkan SKKNI itu pakai Pepton Water Broth. Jadi namanya PWB. Jadi buffer Pepton Water Pepton BPW buffer Pepton Broth. Ya, jadi medium yang dipergunakan untuk sebagai suspensinya bukan aquadesteril, tetapi BPW itu. Nah, itu adalah untuk medium enriched media. Katakanlah ini kamu punya satu sampel, kemudian dimasukkan ke dalam satu pengenceran ini, 1 mili, maka itu adalah pengenceran 10 pangkat min 1. Dari pengenceran 10 pangkat min 1 masuk ke sini, ini kan 10 pangkat min 1, ditambah 10 pangkat min 1 berarti 1/100, kan? Jadi 10 pangkat min 2. Diambil lagi 1 mili ke sini, 10 pangkat min 3, begitu seterusnya. Nah, dari masing-masing pengenceran, itu nanti diambil 1 mili boleh, 0,1 mili boleh. Nah, kalau 0,1 mili nanti jumlah faktor pengencerannya juga berubah. Tapi kemarin karena tidak mau berubah, maka 1 mili saja dimasukkan ke masing-masing petri ini. Nah, faktor pengenceran itu biasanya ada ketentuannya. Dia tidak boleh lebih dengan range 30-300 koloni. Nah, yang di pengenceran 10 pangkat min 3, min 4, min 5, yang min 6 kan nggak mungkin karena kurang dari 30. Yang min 2 juga tidak mungkin karena kurang dari 30. Nah, yang memungkinkan itu adalah di pengenceran yang berapa? Yang betul sesuai dengan aturan yang pengenceran berapa? Kalau jumlah koloninya itu adalah yang boleh hanya range-nya 30-300 koloni. Berarti yang bisa diambil sebagai dasar perhitungan itu pengenceran yang berapa?
Baik, belum paham berarti ya, karena belum ada yang menjawab pertanyaan Ibu. Kita lihat. Di dalam sebuah perhitungan koloni itu ada berdasarkan standarisasi SPC ya, standar plate count. Ada syaratnya. Pertama, jumlah koloni yang layak untuk dihitung itu adalah 30-300 koloni. Nah, kalau yang ini, yang layak dihitung itu yang mana? Pengenceran berapa yang memenuhi itu? Sepuluh pangkat min 3, Ibu. Good. Siapa yang menjawab tadi? Fabi ya? Ya. Betul, Fabi. 10 pangkat min 3. Nah, jadinya karena dia yang memenuhi hanya satu, kalau yang 10 pangkat min 1 sama min 2 itu terlalu banyak. Nggak mungkin. Di atas 300 koloni itu nggak boleh dihitung. Yang 17 koloni juga nggak mungkin. Karena lebih rendah dari 30 koloni dianggap tidak valid. Jadinya cuma satu, yaitu 159 koloni. Sampai sini jelas nggak? Mahasiswa. Jelas sih. Jelas ya. Oke. Berapakah jumlah total koloninya? Rumus COVU itu kan jumlah koloni berarti 159 dikalikan faktor pengenceran 10 pangkat min 3 dikalikan dengan volume sampel, berarti ini 1. Seper 10 pangkat 1 per 10 pangkat min 3 itu naik Kak, dikalikan dengan ini dibagi ya. Faktor pengenceran itu 1 per faktor pengenceran. Jadi jumlah koloni dikalikan dengan 1 per faktor pengenceran dikalikan dengan volume sampel. Jadi 150 kali 1 per 10 pangkat min 3 naik ke atas 10 pangkat 3. Nah, di dalam perhitungan itu biasanya harus satu angka di depan koma. Jadi 1, 2, berarti 10 pangkat 5, 1,59 kali 10 pangkat 5 CFU per mil. Nah, inilah jumlah per mili dari sampel ini. Kalau kamu ngambilnya 1 mili, tapi kalau per 25 mili berarti 25 mili yang dimasukkan. Tidak ada terus ketentuan lain, tidak ada koloni yang menutupi lebih besar dari setengah luasan Petri. Jadi kalau misalnya nanti kamu menemukan pada saat kalian tuh spreader, artinya cuma ada satu koloninya. Nah, itu berarti sebenarnya datanya tidak valid, tidak bisa diambil. Nah, yang poin ketiga ini yang harus diperhatikan. Kalau dari masing-masing pengenceran itu ternyata tiga-tiganya memenuhi. Tiga-tiganya memenuhi antara 30 sampai 300 koloni. 10 pangkat min 3 memenuhi, misalnya ada katakanlah 300 koloni, 10 pangkat min 4 itu ada 40 koloni, 10 pangkat min 5 misalnya ada 30 koloni. Berarti kan tiga-tiganya terpenuhi. Di tiga-tiganya memenuhi poin 1. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya seperti itu? Kalau kasusnya seperti itu, kalian perhatikan poin ketiga. Perbandingan dari jumlah hasil pengenceran yang berturut-turut antara pengenceran yang lebih besar dengan pengenceran sebelumnya. Jadi, kalian tentukan dulu perbandingan dari pengenceran yang memenuhi tersebut. Misalnya, perbandingan artinya, kalau perbandingan itu artinya dibagi. Pengenceran yang lebih besar dibagi dengan pengenceran yang sebelumnya. Jadi, itu harus jika sama atau lebih kecil dari 2. Hasilnya akan dirata-ratakan. Tapi jika lebih besar dari 2, maka yang dipakai adalah jumlah mikroba yang hasil pengenceran yang lebih rendah. Jadi maksudnya gimana? Jadi misalnya, ini Ibu ambil contoh.
Misalnya ini, di sini di 10 pangkat min 3, katakanlah di sini 250 koloni. 500 koloni. Kemudian di 10 pangkat min 4, katakanlah di sini 50 koloni. Nah, kemudian di 10 pangkat, ini dulu deh, 10 pangkat 2 ini. Bentar ya, Ibu, orang tua Ibu terus. Oke. Nah, jumlah ini kan memenuhi kan antara 30 sampai 300 koloni. Terus kalian bingung, ini ngambilnya yang mana? Ya, ngambilnya yang mana? Nah, caranya adalah perbandingan antara pengenceran yang sebelumnya, pengenceran yang lebih rendah dibandingkan dengan pengenceran yang sebelumnya. Jadi 50 dibagi dengan 250. Tetapi samakan dulu penyebutnya. Ini kan 10 pangkat min 4, di sini 10 pangkat min 3. Jadi 50 dijadikan dulu katakanlah 10 pangkat 4. Jadi 500 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 250. 500 dibagi dengan 250, kalau misalnya hasilnya lebih ini. Nah, kalau jika hasil perbandingan pengenceran berturut-turut antara pengenceran yang lebih besar, pengenceran lebih besar itu adalah 50 ya, pengenceran 10 pangkat min 4, dengan pengenceran sebelumnya hasilnya adalah lebih kecil dari 2, maka itu dirata-ratakan. Jadi 250 ditambah 50 dirata-ratakan. Tapi jika hasilnya lebih besar dari 2, maka yang dipakai itu adalah pengenceran yang 250, yaitu 250 kali 10 pangkat min 3. Nah, itu adalah poin ketiga. Jika dengan ulangan setelah memenuhi syarat hasilnya dirata-ratakan. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan kumpulan dijadikan sebagai satu koloni. Suatu deretan atau rantai koloni yang terlihat sebagai suatu garis tebal dihitung sebagai satu koloni. Jadi kalau misalnya ada yang dempet, itu dihitung satu koloni. Kalau ada yang spreader besar, itu pun dihitung sebagai satu koloni. Ini adalah standar perhitungan yang harus diperhatikan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa angkanya itu adalah harus satu angka di depan koma. Ini adalah batas CFU, batas minimum dari berbagai macam cemaran mikroba pada daging, pada susu, kemudian pada telur, itu masing-masing punya standarisasi. TPC itu untuk yang daging hanya boleh 10 pangkat 4. Kalau daging tanpa tulang 10 pangkat 4. Kalau misalnya dianya itu adalah susu, maka tidak boleh lebih dari 10 pangkat 5. Ada susu segar, ada susu fermentasi, itu masing-masing batasannya tuh berbeda. Tapi yang jelas yang harus negatif itu tidak boleh ada Clostridium, Campylobacter, maupun Listeria. Itu hampir semuanya sama, dia tidak boleh terdapat. Gitu. Nah, oke. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Ada? Baik, ini kalau tidak, Ibu berikan ke Sinta ya. PPT-nya Ibu berikan ke Sinta.
Sinta sudah diberikan? Sudah dikirim, Ibu. Baik. Kirim ya. Oke. Itu adalah praktikum atau penjelasan metode perhitungan. Nah, sekarang berikutnya Ibu akan menjelaskan satu lagi terkait dengan materi yang kedua, MPN. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya. Oke, baik. Jika tidak ada, Ibu lanjut untuk materi yang kedua. Artinya pertemuan yang kedua, ya. Nanti yang tadi Ibu kasih ke Sinta, kerjakan itu besok dikumpulkan per mahasiswa, ya. Diisi titik-titik yang tadi, tugas yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, sekarang metode pertemuan kedua yang ingin Ibu lanjutkan adalah dengan cara menghitung MPN atau most probable number. Ini yang kemarin belum kita lakukan, ya. Kalau dilihat itu nanti, coba Ibu tanya, kalau yang ini, bentar ya, mana ya? Oke. Nah, kalau yang ini apa nih? Ini artinya apa? Beda, ini gambar pertama, ini gambar kedua, gambar ketiga. Silakan, ada yang bisa menjelaskan tidak? Ibu minta mahasiswa menjelaskan dari gambar ini. Kemarin Ibu sudah menjelaskan panjang lebar. Coba sekarang kalian menjelaskan apa yang kalian tangkap pada saat praktikum kemarin. Silakan menjelaskan dari picture ini, dari gambar ini. Ibu, mungkin saya mau ngejelasin sepengetahuan saya aja, Bu. Silakan, Reno. Kalau yang dari saya lihat, Bu, di gambar sebenarnya, jadi saya udah coba zoom, cuman label di tabung reaksinya kurang kelihatan. Tapi yang saya tangkap karena di sini dikelompokkan jadi kayak 3-3 gitu, dirangkai jadi dikelompokkan 3-3 kayak gitu. Jadi yang saya dapat adalah ini tuh serangkaian salah satu proses di praktikum uji kualitas air ya, Bu. Nah, seperti Ibu yang kemarin bilang, kalau kita kalau mau uji kualitas air itu lebih baik diencerkan dulu supaya mikrobanya ini terlihat jelas gitu, Bu. Nggak tidak apa ya, bisa dihitung gitu. Jadi di sini yang saya lihat itu misalkan di sebelah kiri itu ada 3 tabung reaksi dengan warna yang sama. Saya kurang tahu itu kenapa warnanya merah, tapi yang saya tahu berarti itu dia pengencerannya 3 seri, yang artinya itu dalam tiga tabung reaksi itu masing-masingnya punya konsentrasi pengenceran yang sama, tapi dilakukan 3 kali supaya hasilnya akurat. Nanti setelah itu diuji dengan media tertentu, di mana nanti kita bisa lihat gitu, Bu, hasil dari mikroba yang terkandung di air yang kita uji itu bagaimana. Mungkin sepengetahuan saya kayak gitu, Bu. Baik, terima kasih, Reno. Yang lain, silakan.
menambahkan? Silakan yang lain. Saya izin berpendapat, Bu. Boleh, Sinta. Kalau menurut saya itu kan untuk uji kualitas air dengan menggunakan MPN, seperti yang Ibu bilang kemarin itu ada 3 uji, yaitu uji penduga, penguat, dan juga pelengkap. Nah, menurut saya itu serangkaian uji dari tiga, tiga perlakuan itu, Bu. Jadi dalam 3 pengulangan, Bu, masing-masing. Baik, terima kasih, Sinta. Yang lain? Ayo, semuanya bersuara. Silakan. Mungkin izin coba ya Bu. Yang saya ingat tuh kemarin, eh mungkin ini kayak 3 seri dalam proses MPN ini Bu. Jadi ada yang 3 seri itu yang kalau saya seingat saya itu ada yang 0,1, 3, sama 10. Nah itu jadi bahan laktos yang apa ya dimasukkan ke dalam 3 seri ini sesuai sama jadi kalau misalnya untuk yang seri yang 0,1 berarti laktosa yang dimasukkan itu dikit. Terus yang 3 itu sedang, terus yang 10 itu yang terakhir tuh lebih banyak karena kemarin itu mikrobanya juga kan pasti lebih banyak gitu Bu. Jadi yang saya ingat sih itu Bu. Jadi laktosanya gitu. Jadi pembagian seri laktosa yang dimasukkan. Terima kasih Bu. Bagus, hampir mendekati. Coba ada yang menambahkan, silakan. Ayo, silakan bersuara. Kenapa dia lebih banyak itu belum ada penjelasan di sana. Kenapa dia berwarna itu juga Ibu kan sudah menjelaskan, tapi teman-teman mahasiswa belum ada yang menjelaskan. Silakan. Ingat nggak? Kalau enggak, Ibu nggak akan teruskan, berarti kalian tidak mendengarkan. Apa ingat nggak? Ayo. Niken, mana? Ada Niken? Saya Ibu. Ya, coba jelaskan. Kalau saya untuk yang perubahan warnanya itu kurang ingat, Bu. Mungkin saya ingatnya yang Ibu menjelaskan yang mungkin teman-teman udah jelasin mengenai seri 1, seri 2, sama seri 3-nya itu, Bu. Apa yang baik? Terima kasih. Coba Ibu, saya izin untuk menambahkan yang perubahan warna. silakan. Jadi kemarin Ibu sempat bilang kalau misalnya semakin tinggi sel atau warnanya itu semakin berubah, maka mikroba yang terkandung itu semakin banyak, Bu. Semakin banyak. Baik. Kalau semakin banyak itu artinya apa? Kenapa yang satu lebih banyak? Coba apa yang harus kita perhatikan kalau kita akan melakukan uji MPN? Ada berapa macam tahapan uji MPN? Kan harusnya seperti itu. MPN adalah, kemudian ada berapa macam uji MPN, medianya apa, terus apa yang terjadi pada MPN, baru kan seperti itu penjelasannya. Coba silakan. Fadia, ada Fadia. Fadia hadir. Fadia, kalau yang tidak menjawab, Ibu anggap tidak hadir ya. Sini ada namanya. Fadia. Bimo, hadir? Bimo? Ada Ibu. Ya, coba Bimo.
Kenapa harus dipanggil sih? Kenapa tidak ada berinisiatif untuk menjelaskan? Coba Bimo jelaskan. Apa yang kamu tahu tentang uji MPN dan dari gambar ini, Bimo? Mungkin saya izin menjelaskan perihal itu, Ibu, kenapa berpengaruh dari jumlah bakterinya, Bu, dari yang warna. Jadi sebelumnya Ibu pernah menjelaskan kenapa takarannya itu beda di setiap pengecaran, karena pada pengecaran sebelumnya yang misalnya di pengecaran 10-1 terus ke 10-2 itu diberi tensi bakteri lebih dikit. Kenapa? Karena untuk mendapat kesetimbangan ya, Bu, untuk hasil pengenceran di yang lebih kecil. Seperti itu. Baik, terima kasih Bimo. Faisal, ada Faisal? Clear, Bu. Ya, coba jelaskan. Apa yang kamu Mungkin ketahui dari gambar ini? sama, Bu. Sama Apanya yang seperti sama? ini. Nggak boleh sama. Main sama-sama aja. Emang nggak tukang fotokopi udah tutup sekarang. Udah sore. Nggak boleh sama. Iya, Bu, Banyak kok jadi yang belum dijelaskan itu sama temennya. iya, Bu, tapi saya ya ingat yang udah dijelasin. Ya kamu, masa nggak ingat? Ayo, Firdaus, bantuin Faisal. Mana Firdaus? Iya saya Bu. Ya, apa? Jadi kalau Ada berapa tahapan uji MPN? ada berapa sel? Ada tahap penguat, Hmm, eh, langsung penguat. penduga Mm-mm. dulu, Bu. Habis itu Ya, penguat. juga. Terus penguat. Lalu yang ketiga, Confirm. pelengkap kan? Confirm test Oh, ya, ya. Kak. Ya. Ya, nah pada saat uji penduga atau presumptive test itu kamu menggunakan medium apa? Mediumnya apa yang digunakan? Laktosa broad, Bu. Laktosa broad, laktosa broad. Nah, kenapa pada saat kita menentukan mediumnya sudah kita tentukan laktosa broad. Kemudian kita tentukan dia itu kamu tuh mau berapa seri pengenceran gitu kan? Apakah mau 3 seri pengenceran, 5 seri pengenceran, atau 7 seri pengenceran? Karena masing-masing itu pastinya berubah atau berbeda dari sisi nanti ketika kalian melihat tabelnya. Nah, ketika sudah ditentukan, katakanlah 3 seri pengenceran, kemudian kamu sudah menentukan juga mediumnya adalah laktosa broad. Dari masing-masing 3 seri pengenceran itu kita akan memberikan jumlah sampel yang berbeda. Nah, ketika kita memberikan jumlah sampel yang berbeda, itu kan harusnya ratusan, puluhan, satuan. Yang pertama adalah 10 mili, 1 mili, satu seri pertama 10 mili, satu seri kedua adalah 1 mili, satu seri ketiga adalah 0,1 mili. Nah, ketika satu seri yang 10 mili kita masukkan sampel, itu apa yang terjadi atau apa yang harus kita siapkan untuk medium laktosanya? Komposisinya bagaimana? Masih ingat nggak? Ada yang bisa menjawab? Silahkan membantu Faisal serta Firdaus. Apa? Masih ingat nggak? Ini kan banyak. Medium laktosanya gimana komposisinya? Begini, Bu, saya izin jawab. Kalau Siapa? untuk Hmm. Isna, Bu, kalau Ya, untuk ya. yang 10 mili laktosa broadnya nanti dikali 2 daripada yang seri sebelumnya. Dari tadi, aduh lama banget menjawab itu saja. Artinya, 3 seri yang Ibu lingkari yang nomor 1 itu adalah double strain. Ingat nggak nih yang Ibu kuningin nih? Ini adalah double strain, ya kan? Double strain kenapa? Karena jumlah sampel yang akan kita masukkan ke periksa satu seri yang pertama itu adalah 10 mili. Kalau yang di sini 1 mili, yang ini adalah 0,1 mili. Jelas sampai sini? Kalau ini adalah sudah foto ini adalah sudah menggambarkan inkubasi. Sudah diinkubasi. Harusnya sama-sama semuanya 3. Terus Ibu kan juga sudah menjelaskan
laktosa itu warnanya kuning. Tetapi untuk melihat perubahan apakah dihasilkan asam, itu salah satunya kita kasih indikator phenol red. Nah, ini adalah diberikan phenol red. Phenol red warnanya merah. Kemudian di dalamnya tadi belum ada satupun mahasiswa yang menjelaskan di dalamnya dikasih tabung durham. Ya, di dalamnya diberikan tabung durham. Nah, tabung yang kecil seperti tabung reaksi yang terbalik ini contohnya nih tabung ini nih. Nah, ini adalah tabung durham namanya. Jadi itu harusnya dijelaskan. Ya, jadi jelas sampai sini ya bahwa ada 3 macam uji. Jadi ini adalah seri double strain. Nah, ini yang nomor 2 dan nomor 3 itu adalah single strain. Oke. Berikutnya adalah gua hapus ya. Dulu ini kegedean. Nah, tujuannya untuk metode MPN ini adalah kita akan melihat syarat kualitas air. Syarat air itu tidak boleh ada coliform atau E. coli. Kalau dia ada E. coli, artinya air tersebut sudah tercemar dan tidak boleh dikonsumsi. Kalaupun dikonsumsi, itu harus dengan pemanasan yang cukup tinggi dan cukup lama. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan tercemarnya produk air. Nah, biasanya air-air yang mengandung kadar E. coli yang tinggi itu apabila di perumahan yang cukup kumuh ya, maksudnya perumahan yang antara jarak sumber air sama jarak WC itu saling berdampingan. Nah, itu biasanya dia sangat tinggi angka MPN-nya. Makanya kalau orang bule atau orang Jepang itu kalau datang ke Indonesia pasti dia nggak mau makan sembarangan. Mereka nggak mau tuh yang namanya makan di pinggir jalan atau atau meminum minuman yang dari tempat-tempat yang tidak jelas. Kenapa? Karena salah satunya tingkat MPN di negara kita ini sangat tinggi sekali di sumber airnya. Ya. Nah, ini ada peraturan Kemenkes RI nomor 907 Menkes tahun 2002 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air di mana untuk nilai MPN per 100 mili contoh air yang dianalisis berdasarkan aturan Depkes tahun 2002. Nah, tahun 2002 itu disampaikan bahwa nilai E. coli untuk jumlah per 100 mili sampel itu adalah 0. Jadi itu tidak boleh. Syarat air minum itu nih, jumlah coliform atau E. coli itu tidak boleh. Atau dalam hal ini adalah 0. Jadi kalau ternyata ada coliformnya, ini Depkes nomor tahun 2002. Tahun nomor 907 Kemenkes tahun 2022 tentang syarat uji air. Nah, air yang didistribusikan itu, air itu bisa lewat pipa, bisa air kemasan, bisa juga air yang diminum gitu ya. Jadi kalau nggak salah, di UNJ ada air yang bisa langsung diminum ya? Ada yang pernah minum nggak? Sakit perut nggak? Ada yang pernah minum? Kalau nggak salah di gedung DS ya? Iya, Ibu, ada, Bu. Ada. Neno pernah minum nggak? Waktu itu kayak nyicip dikit gitu sih, Bu, dan rasanya sebenarnya biasa aja. Cuman karena tahu itu minum apa kayak misalnya kayak sumber air itu beda itu bukan yang kayak biasa kita ada ambil dari dispenser, jadi kayak nggak yakin gitu sih, Bu. Oke, nanti tanggal berapa ya? Tanggal 12 nanti kalian ke kampus ya, nanti akan Ibu tunjukkan. Mungkin mudah-mudahan kalian sempat ya tanggal 12 itu hari Rabu. Silahkan nanti hari Rabu Ibu wajibkan ya nanti kalian datang ke kampus, Ibu akan melakukan uji MPN. Tetapi dengan mempergunakan alat deteksi cepat, yaitu berdasarkan antigen antibody. Jadi nanti kita langsung bisa tahu, kita ambil sampel airnya sebanyak 10 mili atau per berapa mili gitu, Ibu lupa nanti, belum juga Ibu tahu alatnya. Nah, nanti dia langsung mendeteksi, itu dia dalam hitungan hanya 17 jam, dia bisa langsung tahu berapa sampel airnya, berapa coliformnya dari masing-masing sampel itu.
nggak usah lagi pakai MPN, tidak usah lagi menggunakan uji MPN. Nanti kita lihat. Nah, itu yang akan dilakukan pengabdian masyarakat. Nanti ibu wajibkan kalian untuk hadir ya hari Rabu. Mudah-mudahan nggak apa-apa, lihat aja alatnya. Nah, berdasarkan Kemenkes nomor 907 Menkes tahun 2002 bahwa air harus memenuhi prasyarat diantaranya tingkat kontaminasi E. coli itu harus 0/100 mili. Jadi nggak boleh ada mikroba yang berasal dari coliform. Tahun nomor 907 Menkes SK 7 tahun 2002. Metode yang digunakan adalah uji MPN, Ibu sudah menjelaskan ya. Kemudian syarat bahwa dia ada coliform itu salah satunya ada gelembung gas yang dihasilkan pada tabung Durham ataupun ada perubahan warna. Pendekatan untuk enumerasi bakteri hidup adalah untuk MPN. Oke. Nah, apa itu coliform? Salah satunya adalah E. coli. E. coli adalah kuman atau opportunistik yang banyak ditemukan di dalam usus besar manusia sebagai sebuah flora normal. Dan E. coli itu salah satu bakteri indikator. Kalau memang sudah ada E. coli, pasti akan banyak teman-temannya lain. Salmonellanya ikut, kemudian Mycobacteriumnya biasanya ikut. Jadi kalau sudah ada E. coli, itu pasti ada teman-temannya yang lain. Dia bawa satu gerbong teman-temannya yang juga patogen. Nah, kenapa E. coli itu dijadikan indikator? Kenapa coliform itu dijadikan indikator? Salah satu indikator coliform itu adalah dia akan memberikan warna hijau metalik seperti ini. Jadi E. coli itu akan memberikan warna hijau metalik apabila dia ditumbuhkan eosin methylene blue agar. Nah, nanti Ibu minta uji kalian itu adalah usahakan sampai ditemukan E. coli EMBA ini. Kalau nanti hasilnya adalah positif, maka teruskan sampai kita lakukan identifikasi. Ya. Nah, medium yang digunakan itu adalah laktosa broth yang diberikan indikator tabung Durham serta fenoret. Dia dikasih indikator warna yaitu fenoret untuk melihat perubahan pH. Kenapa medium yang digunakan itu adalah laktosa broth? Karena E. coli itu bisa mempergunakan laktosa sebagai sumber karbonnya. Seluruh mikroba coliform, mikroba yang berasal dari saluran pencernaan manusia, bisa membentuk gas dan asam. Nah, itu intinya. Kalau dia berbentuk gas asam, kemungkinannya dia adalah coliform. Coliform atau E. coli itu lebih mudah dijadikan sebagai indikator. Kenapa? Karena harganya murah, terus lebih cepat, dan dia pertumbuhannya sangat cepat dibandingkan dengan Salmonella ataupun Typhosa. Salmonella ataupun Mycobacterium tuberculosis misalnya, atau mikroba yang lainnya, Shigella ataupun mikroba patogen lainnya. Dan biasanya kalau mikroba yang patogen lainnya itu harus apa ya? Harus spesifik mediumnya. Tapi kalau E. coli ditumbuhin di NB aja sudah bisa tumbuh. Jadi untuk mengetahui apakah sebuah produk air ataupun sampel cair itu mengandung coliform atau tidak, salah satunya adalah kita melihat indikator apakah ada coliform, apakah ada E. coli atau tidak. Kalau dia ada E. coli atau ada bakteri coliform, berarti sampel tersebut dipastikan akan ada teman-temannya yang lain. Nggak cuma E. coli, tetapi teman yang lainnya juga ada. Nah, oke, sudah sampai sini. Nah, ini double strength. Kalau misalnya laktosa broth memiliki komposisi. Nah, ini adalah komposisi beef extract itu sebagai sumber asam amino, pepton juga sebagai sumber asam amino, laktos sebagai sumber karbon. Bromthiamol blue per liternya. Untuk sampel 1 mili, 0,1 mili dimasukkan single, oke. Nah, dari mana kita tentukan nilai MPN? Nah, nilai MPN itu kita tentukan dari jumlah tabung yang positif, baik itu asam maupun gas. Nah, ada 3 macam, ada presumptive test, ada confirmed test, ada completed test. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, kalian juga sudah paham. Oke, nah ini Ibu yang Ibu lakukan.
kemarin waktu itu Ibu mengambil dari 4 RW, RW 01, 05, 07, 09. Kemudian Ibu lakukan uji penduga, kemudian Ibu lakukan juga uji penguat, Ibu pelengkap. Nah, nanti kalau udah seperti ini, artinya kemungkinannya adalah sampel E. coli positif. Dari hasil uji penguat ini ternyata lihat aja tuh, BGLBB-nya ada gas, terus dia tumbuh di suhu 35 dan 45 untuk menentukan adanya keberadaan coliform atau fekal. Jadi ini pada saat waktu itu. Kalau nilai MPN-nya makin kecil, berarti sampel tersebut atau air tersebut layak untuk dikonsumsi. Kepercayaannya 95% untuk MPN. Kemudian, oke, ini udah ya. Tabung dinyatakan positif apabila terbentuk gas sebanyak 10%. Nah, kalau gasnya 10% itu dari tinggi tabung Durham, maka sudah dikatakan dia positif. Oke, setelah inkubasi 1 kali 24 jam menunjukkan hasil negatif, maka dilanjut. Berarti kita coba dulu 1 kali 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kalau berdasarkan ketentuan itu bisa dilanjutkan, tapi kita nanti praktikumnya cukup inkubasi 1 kali 24 jam saja. Nah, ini adalah sampel airnya. Kita tentukan sampel airnya berapa mili. Kemudian ini adalah cara pengambilan sampelnya di RW masing-masing RW 07, 01, dan lain sebagainya. Kemudian hasil uji penguat ditumbuhkan di hasil uji setelah diduga, kemudian dikuatkan dengan uji confirm test di medium BGLBB atau Brilliant Green Lactose Bile Broth. Nah, ternyata hasilnya positif. Positifnya seperti apa? Positifnya adalah, udah selesai. Nah, nanti kita lihat untuk mengecek tabelnya, nanti misalnya kalian di medium BGLBB-nya itu MPN-nya positifnya 3. Kemudian yang pengenceran yang double strain yang positif 3. Yang single strain itu adalah 2. Kemudian yang pengenceran 0,1 mili 1. Berarti nilai MPN-nya adalah 321. Nah, 321 kamu lihat tabel MPN seri 3 pengenceran. 321 itu setara dengan berapa jumlah koloni per 1 mili sampel. Jelas sampai sini? Mungkin masih belum terbayang, tapi at least secara teori Ibu sudah menyampaikan untuk uji MPN. Baik, sampai sini ada yang tanyakan untuk uji MPN? Sudah jelas? Ada yang tanyakan? Jelas, Ibu. Jelas. Nah, ada 2 pertemuan kali ini. Satu adalah dengan metode TPC, yang satu adalah MPN. Dan Ibu harapkan itu mengganti pertemuan yang sebelumnya. Kenapa? Karena setelah ini lanjutkan dengan kalian menjawab pertanyaan yang tadi sudah Ibu sampaikan untuk di paper yang sudah Ibu berikan ke Sinta. Bukan paper ya, PPT yang tadi Ibu berikan ke Sinta. Baik, sudah sampai sini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut dengan kalian kerjakan tugas tadi. Dikumpulkannya hari Senin boleh, nggak apa-apa. Ya, karena kan kalian mungkin masih lelah atau capek dan jangan lama-lama duduk ya, anak-anak Ibu. Jangan lupa minum ya. Jangan sampai ini nanti kamu tulang punggungnya loh sakit, tulang belakangnya itu sakit terus kalau tidak minum, berbahaya buat kesehatan. Apalagi kamu sampai seharian. Sekarang sih kamu masih kuat tulangnya, tapi nanti akan berasa pada saat kamu usianya 30 tahun ataupun 40 tahun itu udah sakit-sakitan. Kenapa? Karena terbiasa dengan hal-hal yang tidak sehat. Ya, jaga kesehatan ya. Baik, sekarang jadi Ibu tidak mau juga berlama-lama di depan laptop. Silahkan kalian kerjakan. Minggu hari Senin nanti dikumpulkan. Di tempat yang sama saja Reno ya, kan ada linknya tuh. Jadi masing-masing mahasiswa ada satu folder,
foldernya tugas yang pertama dengan tugas yang kedua. Jadi kan satu saja dengan praktikumnya. Jelas sampai Baik, sini? jelas Ya. Ibu. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Sinta, jangan terlalu lama di lab ya. Kamu masih di lab ya, Nak ya? Iya, Bu. Iya, ya udah segera pulang. Semangat ya, nggak apa-apa. Ya, Bu. Orang yang orang yang berjuang itu jauh lebih hebat dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa saja ya. Jadi kamu harus bahagia karena diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi tim di PKM ini. Ibu mohon bantuannya, teman-teman. Ibu tanya, satu kelas ini apakah sudah follow seluruh akun, ada 3 tim? Tolong satu kelas ini ya. Nah, untuk yang satu kelas ini, itu kalian masuk nih, timnya Lydia, Sinta, serta ada beberapa tuh Ibu lupa namanya. Tolong di-follow ya. Udah follow belum? Semuanya ya. Hari ini, sore ini, Ibu minta. Yang ngangguk-ngangguk, enggak, berarti dicatat loh sama malaikat. Oke ya, sudah ya. Pokoknya harus follow. Ya, kalau follow berarti nanti ya, itu apa? Ibu kasih doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anakku. Maaf lahir batin. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, tuh katanya Gota Maiko, jangan lupa follow. Segera ya. Kasih.